Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, gimana kabarnya? Sehat semua? Sehat. Ya, ada yang sakit ya? Alhamdulillah. Ya. Oke, sebelum kita mulai, kita awali dengan doa. Siapa ya? Ya, silahkan pimpin doa diksi. Doa mulai. Doa skop. Oke, saya absen dulu ya ini ya. Aditya. Ya, ada. Ahmad Mustafirin. Ada ya. Antika. Oh, Antika sakit. Ya. Kita akan belajar mengenai OSI layer ya. Seperti yang saya janjikan kemarin, minggu kemarin, kita akan belajar OSI layer. Nah, sebelum saya masuk ke OSI layer, saya mau tanya dulu ini, materi minggu kemarin apa ya? Ada yang masih ingat? Komunikasi data. Oh, Faisal. Mungkin ada yang bisa menjawab komunikasi data itu apa? Saya Pak. Fajar, ya. Apa itu komunikasi data, Fajar? Proses penyampaian informasi dari satu orang atau sekelompok orang ke orang lain atau kelompok lain. Iya, terima kasih Fajar. Jawabannya bagus sekali. Jadi komunikasi itu adalah penyampaian informasi dari satu orang maupun kelompok kepada orang lain atau kelompok lain. Untuk kali ini kita akan belajar mengenai ini dia, OSI layer. Kompetensi inti: memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan. Kompetensi dasar: untuk pengetahuannya menganalisis berbagai standar komunikasi data, dan yang kedua menyajikan berbagai standar komunikasi data. Memahami pengertian OSI layer, menganalisis berbagai model OSI layer. Itu tujuannya adalah mengamati materi dari PowerPoint yang akan saya berikan nantinya. Kemudian kalian diharapkan dapat memahami pengertian OSI layer dengan benar. Materi pokok yang akan kita pelajari nanti, yang pertama ada pengertian OSI layer. Kemudian yang kedua ada fungsi layer OSI dari setiap OSI, dari yang 7 tadi. OSI layer ini sudah banyak dipakai. Contohnya saat kita mengirim email misalnya, dari segi metode OSI layer ini, saat kita mengirimkan email itu nanti akan dibuat jadi 7 tahap atau 7 layar. 7 layar itu yang akan menenkripsi email yang akan kita kirim agar sampai ke tujuan dengan utuh, gitu ya. Kita lanjut dulu. Untuk pengertian OSI layer, ada yang bisa menjelaskan? Diciptakan oleh International Organisasi for Standardization. Nah, apa itu? Yang menyediakan kerangka logika terstruktur bagaimana proses komunikasi data berinteraksi melalui jaringan. Oke, Faisal, terima kasih, jawabannya bagus sekali. Jadi OSI layer itu salah satu produk dari ISO, standar ISO ya, mengeluarkan yang namanya OSI layer, dan ini dipakai oleh setiap negara. OSI layer ini menyediakan kerangka logika terstruktur bagaimana proses komunikasi data berinteraksi melalui jaringan. Nah, OSI layer ini mempunyai 7 layer yang setiap layernya itu mempunyai tugas dan fungsi masing-masing. Seperti itu ya. Bisa dipahami semua? Oke, kita lanjut ya. Model OSI layer yang pertama, application layer. Ayo, siapa yang bisa menjelaskan application layer? Saya Pak. Faisal lagi. Oke, enggak apa-apa. Apa itu? Application layer. Menyediakan interface atau antarmuka atau aplikasi yang digunakan untuk melakukan komunikasi dalam jaringan. Iya, oke, terima kasih. Itu application layer. Application layer itu berfungsi mengumpulkan informasi dan data yang dikirimkan melalui jaringan. Nah, contohnya application ini ya aplikasi yang kita pakai. Contohnya apa? Ada web browser, ada email gitu ya. Kemudian misalnya kita pakai WA. Bisa juga kita waktu streaming YouTube. Nah, itu juga application layer.
Jadi application layer ini yang langsung berhubungan dengan penggunanya. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, presentation layer. Ada yang bisa menjelaskan presentation layer itu apa? Yang sudah membaca? Saya Pak Oh iya. Siapa ini ya? Hana. Hana. Oke Hana, silahkan Hana. Presentation layer memiliki fungsi sebagai penerjemah. Iya. Terima kasih ya tadi Hana ya. Jadi Iya. presentation layer itu intinya adalah perangkat yang mendefinisikan pesan kita itu berbentuk apa gitu ya. Misalnya kita mau mengirimkan teks. Nah, kemudian misalnya kita mau mengirim gambar. Kalau contoh gambar, format file dalam gambar itu ada apa saja ya? JPEG, PNG. Nah, itu contoh dari gambar. Itu contoh saat kita berada di presentation layer. Jadi presentation layer itu mendefinisikan format file yang kita pakai. Yang selanjutnya ada transport. Nah, ada yang mau menjelaskan transport? Saya Pak Iya. Siapa ya? Mila, Oh, Mila ya, silahkan Mila. yang tugasnya mengirim berbagai data, tapi dipecah-pecah dulu menjadi beberapa bagian dan diberi tanda sesuai urutan. Jadi transport itu fungsinya mengenkripsi ya, mengenkripsi file yang kita mau kirim itu kita pecah dulu biar nanti mudah dalam pengiriman, tidak terlalu besar filenya gitu ya. Nah ini physical layer, ini yang terakhir ya. Ada yang bisa menjawab physical layer? Saya Pak, Ya. Siapa ini? Viko Pak. Viko, ya Viko, silahkan Viko. Pada layar ini data diterima dari data link layer berupa frame yang diubah menjadi bitstream yang akan dikirim ke tujuan berupa sinyal melalui media komunikasi. Iya, itu adalah physical layer. Jadi dari katanya saja, namanya saja kita sudah tahu ya, physical layer ya. Jadi ini yang berbentuk fisik yang bisa dilihat, misalnya kabel, tegangan listriknya dari kabel itu. Kalian berkelompok 2 orang, diskusikan dulu. Setelah kalian diskusikan dengan kelompok kalian, kalian mengisikan hasil diskusi itu di LMS Schoology. Mudeng ya? Jadi tugas kalian hanya satu ini. Menganalisis bagaimana sih langkah kerja OSI layer dengan studi kasus saat kita mengirim gambar melalui email. Ini LMS-nya. Nah, mengisi diskusinya di sini ya, diskusi OSI layer ini ya. Nah, sekarang kita akan menarik kesimpulan dari materi belajar yang sudah kita pelajari. Dari hasil belajar pertemuan kali ini, ada yang bisa menyimpulkan? Saya Pak. Fajar, oke Fajar, silahkan. Ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa data yang akan dikirimkan harus diterjemahkan dulu ke format tertentu. Kemudian harus melalui session untuk melanjutkan pemberian tentang siapa, kemana, di mana pada data tadi. Wah, terima kasih. Oke, jadi kesimpulan hari ini kita belajar mengenai OSI layer. OSI layer itu mempunyai 7 layar dan setiap layar mempunyai fungsi dan tugas yang berbeda-beda. Dari saat kita mengirim data itu akan dipecah menjadi 7 layer datanya, kemudian sampai ke tujuan akan dipecah awalnya dalam bentuk pecahan tadi akan digabungkan kembali. Itu adalah kesimpulan dari belajar kita hari ini. Untuk minggu depan kita akan belajar mengenai TCP/IP layer ya. Oke, sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan? Sudah paham semua? Sudah paham Pak. Oke, kalau sudah, ya sudah, terima kasih. Arci. Ya Pak. Ya, oke, silahkan pimpin doa dulu Arci. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.